Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada zikir, tidak ada bacaan Quran, tidak ada sedekah, tidak ada amal soleh yang dapat kita kerjakan melainkan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Yang kalau bukan karena nikmatnya kita tidak akan mampu untuk menjalankan ketaatan itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebelum kita mulai kajian ini, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Firdaus, kita harus saling mencintai di antara kita. Tapi tak kenal maka tak sayang. Antum dari tadi sudah duduk bersama di tempat ini. Yang jadi pertanyaan, antum udah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Nah, kenal apa belum? Belum kenal. Kenalan dulu baru kita mulai. Nah, fadhal, kanan kiri kenalan, tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Masya Allah. Masya Allah, ikuti arahan Ustadz. Inilah kekurangan kita, cuman ikut khusuk daurah tapi nggak kenal sama kawan yang lain. Urusan salaman itu bid'ah. Salaman tatkala memang belum berjumpa dengan dia. Awal perjumpaan ucapkan assalamualaikum, berjabatan tangan. Tapi Anda mau tanya, apa fadilah berjabatan tangan? Ada hadiahnya nggak ini? Nah, oke. Kasih mic-nya, ada mic. Iya, si mic. Menggugur apa? Dosa di antara keduanya. Di antara keduanya. Di antara keduanya. Bukan dosa kepada Allah. Kepada Allah. Saya kasih hadiah buat. Masya Allah, fadal. Tentang cinta, jangan salah mencintai. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan waqad qadallahu ta'ala qada'an la yuraddu wa la yudfa. Allah Jalla Jalaluh telah membuat sebuah ketetapan, yang ketetapan Allah ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa dibantah.
Apa ketetapan Allah? Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi. Bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Azza wa Jal, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Sesuatu yang dia cintai. Yang seharusnya tatkala seorang mencintai sesuatu, sesuatu itu akan membuat dirinya tenang, bahagia, tentram. Tapi ternyata kecintaan kepada selain Allah hanya akan membawa bala. Ketika Allah berbincang tentang orang-orang kafir yang kita kagum dengan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Engkau jangan takjub ya. Engkau jangan takjub, jangan heran dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak mereka yang sukses dan berhasil. Apa kata Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Ternyata kesuksesan mereka, kekayaan mereka adalah alat untuk menjadi penyiksaan buat mereka fil hayatid dunya. Ini bukan siksa di akhirat ya, tapi untuk memberikan siksa kepada mereka di dunia. Gimana ternyata harta yang dicintai menjadi adab buat pemiliknya. Anak-anak yang dicintai pun menjadi adab buat orang tuanya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka akan terbuai dengan cinta mereka lalu mati dalam kondisi kafir, nggak sempat taubat. Beliau juga mengatakan wa anna man khafa ghairahu sullita alaihi. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka yang dia takuti Allah jadikan berkuasa atas dirinya. Tatkala seorang takut kepada selain Allah, maka sesuatu yang dia takuti itu malah menguasai diri. Orang biasanya takut akan lari, tapi ternyata ketika dia lari, yang ditakuti akan menguasai dirinya. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man 'alaihi. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah Azza wa Jal, maka hal yang menjadi kesibukan dia akan jadi petaka buat orang itu. Kemudian waman athara ghairahu alaihi lam yubarak fi. Barang siapa yang lebih mementingkan selain Allah Azza wa Jal, maka Allah tidak akan berkahi dia di sana. Supaya kita tahu cinta kita ada di mana dan siapa yang kita cintai. Yang terakhir Ibnu Qayyim mengatakan waman arda ghairahu bi sakhatih askhatahu alaihi wala bud. Barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan membuat Allah murka, dia menjilat kepada seseorang, walaupun Allah murka kepada perlakuan dia, maka Allah akan jadikan orang yang dijilat ini benci sama diri. Wala bud. Itu sudah sesuatu keniscayaan. Dan ahibati fillah, Allah menanamkan kepada kita kepada syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dicintakan kepada manusia. Kepada siapa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah an'ami wal harth. Dzalik mata'ul hayatid dunya. Wallah indahu husnul ma'ab.
Kata Allah, dicintakan kepada manusia syahwat, kecondongan kepada apa? Siapa yang gak suka sama wanita nak kasih hadiah? Nah, ada jemaah, ada orang yang sakit, yang sama wanita dia tidak tergoda, tapi sama tiang bendera tergoda. Ada manusia-manusia yang sakit. Allah mencintakan kepada kita wanita, dan itu ujian laki-laki. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan laki-laki yang terbesar adalah wanita. Kenapa laki-laki disuruh segera menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena dengan menikah itu seorang akan terjaga pandangan matanya dan kemaluannya tentunya. Yang tidak mampu menikah, puasa. Sebagian kita nikah enggak, puasa enggak. Apa yang dilakukan? Terus dia melepas pandangan matanya. Dia pikir dengan dia mencintai gambar-gambar, memandang wanita-wanita, dia akan hidup berbahagia dan bergembira. Wallahi kalla, nggak bakalan. Yang ada, yang dilihat menjadi bala dan penyakit buat dirinya. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berzina, dia berpikir dengan berzina dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Ya, tapi kelezatan yang dibalut dengan kegundahan dan kegalauan. Antum lihat perbedaan antara nikah dengan zina. Ada orang yang berzina kirim undangan sama antum. Undangan insyaallah tanggal 30. Ya, apa? Ana mau berzina insyaallah. Nggak ada insyaallah. Berbeda dengan pernikahan. Dia umumkan 6 bulan sebelumnya. Dia kasih tahu ustadznya, dia kasih tahu tetangganya, dia bikin flyer, dia katakan aku akan menikah. Kenapa? Karena dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang diperbolehkan dalam agama, bahkan disyariatkan. Maka dia umumkan kepada semuanya. Itu bedanya zina dengan nikah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara an-nikah was-sifah darbud duf. Perbedaan nikah dengan zina itu dipukulnya rebana. Dipukulnya rebana supaya orang tahu, orang kampung, suara apa itu? Ada rame-rame di sana itu. Oh, fulana dinikahi oleh fulan. Ya, dicintakan kepada kita hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan anak-anak laki-laki, kemudian harta benda dengan berbagai macam bentuk. Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan sementara dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik sekali jemaah. Ya, tapi manusia tertipu dengan kegemerlapan dunia. Enggak itu ustadz, enggak itu orang biasa. Kalau bicara dunia, apalagi kalau harta, apabila orang itu sehat dan waras, dia cinta. Yang gak cinta sama harta itu siapa? Orang gila. Iya, Allah sudah menetapkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu manusia cinta sama harta.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta mati, orang sama harta. Dan itu ujian di sana. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qiyamah, surat yang berbicara tentang kiamat, tentang kehancuran dunia. Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian ini benar-benar mencintai dunia dan mengabaikan akhirat. Kenapa kita melihat orang kalau acara konser musik umpamanya, walaupun bayar mahal, mereka datang. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu ya, ada konser musik yang kursi paling depan katanya 15 juta, yang belakangnya 10 juta. Itu rame. Muslimun, bukan orang kafir, orang Islam. Tapi kenapa kajian-kajian yang diadakan demi mengenalkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan, itu orang malah nggak hadir, gratis nggak hadir, apalagi bayar. Maka Allah katakan kalian benar-benar cinta kepada dunia. Di surat Al-Insan, Taib ana mau kasih hadiah. Kapan surat Al-Insan ini dianjurkan dibaca? Salat subuh. Hari apa? Hari Jumat, Masya Allah. Kasihkan hadiah. Nah, salat subuh hari Jumat. Alhamdulillah dapat hadiah, silahkan. Masya Allah. Lewat sini. Ya, kirimkan aja. Kita saudara, jangan takut antum. Antum takut. Kita nih saudara jemaah. Titip nggak apa-apa, hantarkan ke sana. Nah, yang penting sampai ke tempat tujuan. Al-Insan bicara tentang manusia. Iya, karena ada manusia yang tidak sadar bahwa dia manusia. Kecintaan dia kepada dunia merubahnya menjadi binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan bersenang-senang ya. Atau di ayat lain dikatakan innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sibuk dengan perutnya, sibuk bersenang-senang, perut dan yang di bawah perutnya. Mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya al-an'am, seperti sapi, seperti kambing. Mereka manusia dikasih akal agar tidak salah mencintai. Ditunjukkan kepadanya tentang hakikat kehidupan, di mana orang-orang besar di dunia ini, orang-orang yang berjasa, ternyata mereka mati. Terus kenapa kita nggak sadar-sadar? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan bahwa tidaklah orang-orang yang kafir itu tenggelam dalam kekufuran dan binasa dalam kekufuran kecuali bisababi hubbid dunya, sebabnya kecintaan kepada dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Disahihkan oleh sebagian ulama dengan jalannya yang banyak, yang maknanya barang siapa yang mencintai dunianya, mau tidak mau dia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, mau tidak mau dia akan membahayakan dunianya. Gak bisa bareng jemaah. Loh, katanya kita sebagai muslim dunia akhirat, Ustaz. Iya. Tapi kalau bicara cinta, kita harus mencintai akhirat. Kalau bagaimana kita bersikap hidup di dunia ini, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, silahkan. Tapi cinta harus akhirat. Bicara ambisi akhirat. Bukan berarti orang yang ambisinya akhirat itu miskin. Nabi Sulaiman, ambisi beliau, cinta beliau akhirat. Tapi pernah beliau disebabkan kecintaannya kepada dunia, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Dia pernah cinta kepada dunia ini sampai lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Dikatakan kecintaan beliau kepada kuda-kudanya jamaah, sampai matahari tenggelam beliau lupa sholat. Ini di beberapa penafsiran. Akhirnya beliau bikin semua kuda-kuda itu disembelih jamaah, karena sudah membuat lupa sama Allah Azza wa Jal. Tadi membahayakan. Ini bicara cinta. Karena orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, maka upaya, usaha, energi, waktu, bahkan mimpinya untuk yang dia cintai. Ini Nabi Sulaiman. Akhirnya beliau potong 100 kuda-kuda yang bagus-bagus, yang rencananya untuk ditunggangi oleh prajurit-prajurit yang hebat. Tapi semua disembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Allah gantikan angin buat Nabi Sulaiman. Orang yang cinta akhirat nggak harus miskin. Abu Bakar As-Siddiq kaya sama. Utsman bin Affan jangan ditanya. Abdurrahman bin Auf apalagi. Talha bin Ubaidillah, Masya Allah alaih. Bagaimana Talha bin Ubaidillah sempat nggak bisa tidur. Malam itu di rumah salah satu istrinya, Talha ini begadang keluar masuk ya. Ditanya sama istrinya, bang kenapa bang? Iya, aku bingung. Dia baru dapat duit 400.000 dirham. Habis jual aset, dia punya kebun, punya tanah, dia jual dapat duit 400.000 dirham. 400.000 dirham ini kira-kira 40.000 dinar. 40.000 dinar ini kalikan 40.000 kali 4,1 gram emas. Siapa yang bisa jawab? Anak kasih hadiah. Nah, fadhol, pakai kalkulator, pakai apa terserah. Nah, cepet jemaah. Nah, 40.000 kali 4,25 berapa Ustaz? 170.000.
Sahih ya. Kita kasih hadiah Ustaz. Tapi Ustaz yang jawab. Anak nggak kasih ini aja Ustaznya lah. Masya Allah, jazakallah. 170.000 Ustaz ya. Dikali 2 juta. Sekarang emas antam 2 juta aja Pak. Nah, ada yang angkat tangan di situ. Berapa? 340 miliar. Kenapa harus pakai kalkulator? Kasihkan hadiahnya. Afwan ya. Ya. 340 miliar jemaah. Dia kebingungan, di rumahnya ada harta senilai 340 miliar. Nggak bisa tidur dia aja. Kata istrinya, "Bang, engkau kepingin tenang?" "Iya." "Udah, engkau panggil pembantumu, bagikan," gitu dia. Kata Tolha, "Benar engkau," kata dia. Dipanggil pembantunya. Dulu uang itu kan koinnya, perak, dimasukkan ke kantong, kirim ke rumahnya fulan, kirim ke rumahnya fulan, sampai subuh habisnya. Tenang jemaah. Jadi Tolha bin Ubaidillah kaya raya, tapi cintanya akhirat. Lalu kata Nabi SAW, "Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Maka kalian harus memprioritaskan yang kekal dan abadi daripada yang fana dan sementara. Tadi imam kita membaca akhir surat Al-Ankabut di ayat 64. Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya lahu. Lahu itu yang melalaikan. Biasanya kalau bicara melalaikan dari yang penting, melalaikan dari sesuatu yang lebih utama. Orang main handphone, dia sibuk main handphone. Setelah dia menang, dia tersenyum, ternyata pesawatnya sudah terbang. Mungkin itu lahu. Dan tidak sedikit di antara kita yang disibukkan dengan sesuatu, dia kehilangan 1 juz Al-Quran yang bisa dia baca tiap hari seharusnya. Dia punya waktu tiap hari mendapatkan 1 juz Al-Quran. Kenapa orang lain bisa, dia nggak bisa? Lahu. Dia dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak penting karena hubbud dunya. Dan itu kehidupan dunia. Wala'ib, permainan. Antum kalau ngelihat anak-anak di pantai, ada pantai di Prabu Mule? Hah? Nggak ada pantai. Tapi antum tahu pantai kan? Taib. Atau anak-anak di rumah kita lah. Dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Anak-anak kadang-kala main jual-jualan. Jual-jualan ya, pakai daun pisang ya, yang dipotongin ya. Kemudian ada pembelinya, duitnya dari apa? Dari daun ya. Duitnya dari daun ya. Sudah, jual beli. Habis gitu selesai, ditinggal kan? Tinggal. Ada yang nangis karena rugi. Rugi saya, katanya. Apanya, ini hanya permainan. Atau kalau tadi di pantai, kadang-kala di pantai ada orang yang anak-anak yang buat benteng-bentengan ya, dengan pasir ya, bikin ini, bikin ini. Dia bikin dari habis zuhur sampai jam 5 sore. Terus ayahnya ngomong, "Nak, pulang nak." Apakah ketika dia pulang dia melihat kepada bentengnya? "Jangan ayah, ini benteng anak," kata dia. "Nah, cuma pasir itu." "Iya betul ayah." Pulang anak itu jemaah, nggak kepikiran. Dan itu dunia.
laib. Gedung-gedung tinggi yang sekarang dibangun oleh manusia, laib, permainan, ditinggal nanti. Mana pemilik gedung pencakar langit di dunia yang membawa mati gedungnya? Nggak ada. Steve Jobs, ketika dia mati, dia bawa iPhone. iPhone berapa waktu itu? iPhone berapa? Nggak ada jemaah. Laib. Antum lihat sekarang orang-orang yang menjadi presiden pun, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, laib, bentar lagi turun. Jangan ngomong gitu, Ustaz. Loh, iya. Pak Harto turun apa enggak? Mati Pak Harto, Ustaz. Yang hidup ini nunggu apa? Nunggu mati. Laib. Lalu Allah katakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah hayawan. Hayawan itu hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal dan abadi. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Tapi tadi kebanyakan orang nggak mau tahu, jemaah. Ahibati fillah, cerita Qarun, insya Allah nggak ada orang lebih kaya dari Qarun ya. Sekarang kekayaan orang sekarang itu cuma angka, cuma angka di rekening atau angka di saham, di bursa efek atau di mana ya, cuma angka. Hartanya Qarun real, ada di gudangnya. Bahkan kunci gudangnya itu dipikul. Bicara jangan salah mencintai, Allah ceritakan di surat Al-Qasas di ayat 79. Ini cerita Qarun sama cerita orang yang melihat Qarun. Antum kalau melihat ada orang pakai Lamborghini, ada yang punya Lamborghini di Prabu Mule? Hah? Adalah, masa nggak ada? Anggap adalah. Oh, di sini ada MBI ini, ada MBI ini. Ada yang punya Harley, ada kan? Ada nggak? Anda tanya yang MBI ini, ada apa nggak? Teman-teman MBI ada yang punya Harley? Oh ada, alhamdulillah. Orang kalau ngelihat orang pakai Harley di lampu merah tuh, apa yang terjadi? Itu semua orang lihat ya, Masya Allah tadi ya. Apalagi yang naik beat ya di sebelahnya, dia langsung tawabu ya. Kalau ketemu Harley langsung nggak ada sombongnya, jemaah. Antum lihat kadang-kala yang naik NMAX, PCX, kalau di sebelahnya beat, tapi kena Harley dia juga. Itu bisa bikin beli puluhan NMAX, jemaah. Bagaimana orang ketika melihat yang seperti itu, melihat kemewahan? Apalagi kalau sudah bicara crazy rich. Orang yang terkaya di dunia itu nggak pernah pamer kekayaan. Tapi orang yang baru kaya biasanya pamer kekayaan. Nih Qarun kaya beneran, lama kayanya, tapi pamer kekayaan. Allah menyebutkan di Al-Qasas 79, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar jamaah dari rumahnya, konvoi di depan kaumnya dengan perhiasan dia. Ada banyaklah riwayat-riwayat bercerita tentang bagaimana penampilan Qarun. Dikatakan dia naik kereta kencana yang keretanya terbuat dari emas, yang kuda-kudanya dikasih pakaian emas, kemudian di depannya ada 300 dayang-dayang.
Antum kalau melihat kayak gitu gimana jamaah? Allahu Akbar. Kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun, apa kata Allah? Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Orang yang cinta dunia akan memandang Qarun, sukses beneran Qarun ini, beruntung sungguhan Qarun ini. Sedangkan yang dikasih ilmu memberikan nasihat, sawabullahi khair liman amana. Kalian apa sih dengan dunia ini? Pahala dari Allah lebih baik buat orang yang beriman. Dia tetap mereka nggak mau dikasih tahu ya. Akhirnya besoknya Qarun tinggal cerita, baru mereka sadar bahwa ternyata nggak boleh salah mencintai, karena akan berakibat seperti Qarun. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam setelah perang Khaybar, tahun berapa perang Khaybar? Masya Allah, kasih hadiahnya bang. Ini sirah nabawiyah nak kasih buat antum. Masya Allah. Tahun 7 Hijriah. Loh, Masya Allah. Antum nggak kelihatan tadi. Nah, tahun 7 Hijriah. Setelah penaklukan Khaybar, itu kondisi ekonomi kaum muslimin membaik. Ya, para sahabat mulai bisa beli baju yang layak, hidup yang lebih bagus ya. Mungkin yang bisa renovasi rumahnya, karena memang subhanallah Allah sudah janjikan kepada mereka untuk ditaklukkannya itu Khaybar, dan akan mendapatkan wa maghanima katsira, dapat harta rampasan perang yang banyak. Istri-istri Nabi adzan sudah belum? Hah? Tinggal 2 menit lagi jemaah. Benar Ustaz? Oke. Sampai mana kita jemaah? Iya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW melihat ya kondisi ekonomi para sahabat berubah. Mereka ingin kemewahan itu. Mereka ingin menikmati kenikmatan dunia ini dan kenyamanannya. Akhirnya adalah tuntutan-tuntutan yang mereka berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah tidak akan menjamah mereka, datang ke rumah mereka selama 1 bulan. Karena kalau sudah istri Nabi punya ambisi yang berbeda dengan Nabi alaihi salatu wasallam, bahaya. 1 bulan jemaah. Sehingga tersebar berita di kota Madinah, Nabi menceraikan istri-istrinya. Bahkan di Masjid Nabawi disebutkan para sahabat pada nangis jamaah, khususnya yang punya anak menjadi istri Nabi SAW. Istri-istri Nabi juga pada nangis, ditinggalin sama Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berulang kali minta izin untuk menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, nggak dikasih izin. Minta lagi, nggak dikasih izin. Berangkat ke masjid, tapi Umar masih gundah. Ada apa sebenarnya? Apakah isu itu benar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menceraikan istri-istri? Akhirnya ketika Umar ingin menjumpai Nabi SAW lagi dan nggak dibukain pintu, lalu dipanggil sama Bilal. Engkau dipanggil Nabi SAW. Tanya Umar bin Khattab,
Atallaqta azwajaka ya Rasulullah, apakah engkau sudah menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Kata Nabi, la. Allahu Akbar, kata Allah. Tapi bagaimana tuh? Berita tersebar padahal tidak benar. Nabi tidak menceraikan istri-istrinya, tapi Nabi sedang mendidik istri-istrinya. Ahibati billah, setelah Nabi SAW sebulan berpisah dengan istri-istrinya, kemudian beliau balik di hari ke-29 atau malam 30. Beliau ke rumahnya Aisyah. Aisyah ngomong, ya Rasulullah, ini baru 29 hari. Sedangkan Nabi SAW bersumpah 1 bulan. Maka kata Nabi SAW, bulan itu 29 atau 30 hari gitu. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, engkau silahkan bermusyawarah dengan kedua orang tua. Yang sebelumnya Nabi SAW membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29 yang Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Dikasih pilihan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila ambisi kalian, kecintaan kalian adalah dunia dan kemewahannya, maka kemarilah kalian, kata Nabi SAW, umatti'kunna, aku kasih harta kepada kalian, aku akan senangkan kalian, tapi setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Baik-baik kita pisah. Kalau kalian berambisi dunia, ya sudah kita pisah, tapi aku kasih harta buat kalian. Tapi kalau keinginan kalian adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajran azima, pahala yang agung sekali. Gimana tidak dikatakan agung pahala yang disediakan? Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa aja yang untuk diinginkan jemaah? Di sini banyak yang terlarang, banyak yang tidak bisa kita dapatkan. Tapi di sana antum ingin apa? Kita nih sekarang, ana mau nunjuk orang, mau ana kasih hadiah. Nah, yang pakai baju biru, ya antum kasih mic-nya. Mana mic jemaah? Nah, hidupin dulu. Nah, Ustaz. Nah, berdiri antum ya. Masya Allah. Antum ingin makan malam apa? Nasi Padang, Ustaz. Nasi Padang. Oke, nasi Padang pakai apa? Rendang, Ustaz. Rendang aja, nggak Iya, pakai Ustaz. yang lainnya. Enggak, Ustaz. Tapi antum udah nikah? Belum, Ustaz. Antum kalau nikah kepingin perempuan yang kayak apa? Yang baik agama dan akhlaknya, Ustaz. Akhlaknya, terus wajahnya? Ya, cantik lah, Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum, kasihkan hadiahnya jemaah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum.
Tuh, dia ingin itu. Dia ingin itu, tapi nggak datang kepada dia. Dan belum tentu dia dapat nasi padang juga. Belum tentu dia dapat istri yang cantik juga. Itu dunia. Berapa banyak mimpi kita yang tidak menjadi kenyataan. Berapa banyak cita-cita kita yang menguap dan hanya menjadi penyesalan. Itu dunia. Tapi di surga apa aja yang antum inginkan, Allah kasih jamaah. Kisah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Apakah di surga ada kuda? Nih sahabat gila kuda, cinta sama kuda. Dia tanya, kira-kira di surga ada nggak kuda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltal jannah atau idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra lahu janahan yatiru bika haitsu tasha." Ini hujan jemaah. Iya. Suara AC apa suara hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau engkau dimasukkan ke surga, akan dihadirkan di hadapanmu seekor kuda yang tercipta dari mata yang berwarna merah. Permata merah. Bentuknya kuda, memiliki 2 sayap. Engkau akan terbang bersama dia kemanapun engkau mau. Itu surga syamah. Maka bicara jangan salah mencintai, antum akan kehilangan yang kekal dan abadi. Ahibati billah, dan semua istri-istri Nabi memilih akhirat, memilih Allah dan Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ini Nabi menyampaikan alaihi salatu wassalam 1447 tahun yang lalu kira-kira. Bagaimana kondisinya dengan kita sekarang ini? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu telah mendekat. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan. Semakin dekat kiamat, manusia semakin rakus dan ambisi kepada dunia. Semakin cinta dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'dan. Dan yang ada mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ambisi dunia membuat orang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi menjelaskan tentang orang yang salah meletakkan cinta. Beliau mengatakan man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa syattata alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang dunia ambisinya, wallahi jamaah, ambisi dunia ini ujian buat kita semua. Karena memang dunia itu menipu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 6, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah benar. Akan adanya surga dan neraka, akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya kehancuran dunia dan isinya. Itu benar. Maka kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia.
Dan jangan kalian mau ditipu oleh tukang tipu, iblis. Subhanallah jemaah, anak ketemu kawan yang dulu dia pernah disuka miskin. Antum tahu suka miskin? Penjara di mana suka miskin? Di Jawa Barat. Kasih hadiahnya nggak? Itu penjara ya di suka miskin. Nama tempatnya apa? Suka miskin. Ada suka bumi. Bahasa Arabnya suka bumi apa? Hubbud dunya. Loh, ada suka miskin, ada suka bumi. Ada orang yang suka sama bumi ini. Kawan ini cerita, Ustadz, kita itu kalau di penjara, dia disuka miskin 2 tahun berapa bulan ya, dia cerita, kita itu paling takut dengan 2 orang. Kalau yang masuk koruptor ya, kalau yang masuk pembunuh pun aman. Tapi kalau sudah yang masuk penjara itu penipu dan 2 narkoba, itu sudah takut sekali kita sama 2 orang ini. Karena kalau yang masuk itu penipu, sipirnya ditipu. Dan Allah mengingatkan kita, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau kalian ditipu dengan tukang tipu. Iblis itu tukang tipu, nggak akan pernah memberikan nasihat kepada antum. Nggak akan pernah. Makanya kalau tadi di penjara aja, penipu ini, semua narapidana takut sama tukang tipunya. Ketika ditanya kenapa dia masuk penjara, kasus penipuan. Aduh, siap-siap ditipu. Nah, dan Allah mengingatkan kita. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia hidup penuh dengan kegalauan, kegundahan. Tadi udah disebutkan di awal. Barang siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan diazab dengan apa yang dia cintai. Jadi kemiskinan itu ada di antara kedua matanya. Hidup penuh kekhawatiran, kecemasan, nggak tenang dia hidup. Punya perusahaan sudah banyak, tapi takut bagaimana kalau nanti bangkrut. Akhirnya diasuransikan. Ini orang-orang yang duitnya sudah banyak tapi ambisinya dunia, takut dengan pendidikan anaknya. Anaknya diasuransikan pendidikan, padahal duit dia jamaah sudah cukup untuk membiayai 1000 orang. Tapi Allah bikin dia takut, cemas. Itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai beraikan, ruwet hidupnya. Ya dulu ana berpikir orang yang kaya raya itu adalah orang yang paling mudah masuk surga. Ya pikiran ana dulu, dia akan selalu berada di saf pertama di masjid. Kenapa? Dia nggak mikir fulus lagi, sudah azan di masjid sudah. Tapi kenapa kok nggak bisa? Dia buka keran di rumahnya, buka keran tuh yang keluar fulus ya mah. Tapi nggak bisa dia ke masjid. Sulit untuk beribadah karena Allah membuat hati dia kacau balau. Ambisinya dunia. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar. Artinya kalau dia santai, sebenarnya rizkinya dia segitu. Tapi Allah bikin dia capek, lelah untuk mendapatkan apa yang sudah ditakar. Tapi sebaliknya, yang tidak salah mencintai, wa man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, dia buka usaha,
buka cabang, tambah lagi usahanya, hasilnya lebih banyak lagi, tapi ambisi dia akhirat. Karena dia tahu dunia ini hanya jembatan, dunia ini hanya ladang, dunia ini hanya rest area, bukan tujuan akhir. Maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Walaupun dia nggak punya apa-apa, dia kaya. Karena memang kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan buat dia, nggak ruwet hidup. Di saat orang sibuk memikirkan dunia, dia urusannya Masya Allah. Pernah anak punya kawan dulu jamaah, dia punya ibu yang matre, ibunya matre. Capek nih anak kalau dapat orang tua yang matre, yang hubbud dunya. Akhirnya suatu hari sang anak bawa ibunya naik motor, dibawa ke satu kampung yang agak kumuh. Dia punya kawan di situ tukang becak. Habis maghrib, dia sebelum maghrib sudah pulang, sholat, habis maghrib pulang ke rumahnya. Subhanallah, dia tidur di pangkuan istrinya. Anak-anak yang masih kecil mijetin kaki bapaknya habis becak itu. Sang anak nunjukkan kepada ibunya, Bu, lihat nih Bu, orang ini Bu, senengnya hidupnya dia, walaupun gak punya apa-apa. Allah jadikan dia kaya hatinya. Pulang mungkin hanya membawa 30.000, dia berikan kepada istrinya. Istrinya mengatakan Alhamdulillah, selesai sudah. Tapi kalau sang istri dikasih uang 25.000, buat apa nih bang? Betul bapak? Ada yang istrinya kayak gitu, baru nyampe, padahal dia kerja dari pagi sampai sore. Tapi tatkala seorang ambisinya akhirat, Alhamdulillah bang, Insya Allah bang, besok kita puasa sunnah. Loh, nggak apa-apa ya bang, ya udah mau gimana, kata sang suami, Bismillah, Insya Allah. Jadi pahala jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam seringkali datang ke rumah istrinya habis salat subuh. Beliau datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idzan ana shaim. Kalau seperti itu, hari ini aku puasa. Mengajarkan kepada istri-istrinya. Ya udah mau gimana? Nggak perlu ditangisi dunia ini jemaah. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Siapapun, mau orang baik, mau orang jahat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini akan menceraikan semua yang ada di muka bumi. Maka yang ambisinya akhirat, kekayaan diletakkan di hatinya, urusannya disederhanakan, dan dunia akan datang kepada dia sedangkan dia tidak menginginkannya. Yang dia inginkan adalah akhirat. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain. Hatinya orang yang tua renta ini tetap muda dalam dua perkara. Yang pertama adalah fi hubbid dunya wa tulil amal. Tetap muda. Ini orang tua sudah sepuh,
Mungkin sudah bungkuk-bungkuk dia jalannya. Mungkin dia sudah sulit untuk berbicara, tapi dalam hatinya tetap ada dua yang muda. Hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, dan angan-angan panjang. Ada cerita orang kaya di Suria. Ini cerita salah seorang masyayikh ya. Ini orang bikin rumah udah sangat indah sekali. Bahkan batu-batunya itu pakai batu onik ya. Dia sebutkan. Diceritakan kunci itu akan diberikan hari Sabtu. Kan sudah ada janji, insya Allah hari Sabtu. Dia udah lihat rumahnya. Masya Allah bagus. Kapan kunci dikasih? Insya Allah hari Sabtu. Sudah. Hari Kamis mati. Dia tidak pernah menempati rumahnya. Dia udah tua, tapi dia punya angan-angan, masih kepingin punya ini, punya itu. Maka jadikan ham kita, ambisi kita adalah ambisi akhirat. Kata Nabi SAW, man ja'ala al-hamma hamman wahidan kafahu Allah hamma dunya. Barang siapa yang menjadikan satu-satunya kecemasan dia, kekhawatiran dia, keinginan dia itu satu yang dia jadikan, maka Allah akan cukupi dia urusan dunia. Gak usah khawatir antum. Wa man tasha'abat bihil humum. Dan barang siapa yang hatinya tercerai-beraikan oleh ambisi-ambisi dunia, ada banyak kekhawatiran tentang dunia itu, lam yubalillah fi ayyi audiyatid dunya halak. Maka Allah tidak peduli di lembah dunia mana dia akan mampus. Allah nggak akan peduli. Sedang nambang kayak, sedang apa kayak, sedang apa, Allah bikin mati dia. Dia mati di tengah-tengah kekayaannya. Binasa dia di sana. Maka terkadang orang itu jadi sulit tidur ya. Karena kekhawatiran dia, kecemasannya dengan urusan dunia. Ahibati fillah. Ketika Nabi SAW menyebutkan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha atau ala qas'atiha. Hampir-hampir ya, umat-umat ini mengeroyok kalian, saling memanggil, saling memprovokasi untuk menghancurkan umat Islam. Sebagaimana orang yang hendak makan bersama saling memanggil, tafadhol, fadhol, sebelah sini, silahkan, seperti itu. Hampir saja. Ini ucapan Nabi SAW 1447 tahun yang lalu kira-kira. Lalu para sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idzin. Apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit? Apa jawab Nabi SAW? Bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi jumlah kalian pada waktu itu banyak, namun kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir, nggak ada bobotnya. Kita lihat jamaah, Israel ya, bangsa Yahudi di dunia ini berapa jumlah mereka? Antum kalau lihat mungkin cuma 25 juta Yahudi di muka bumi ini. Disebutkan jumlahnya tidak lebih 25 juta. Yang di Israel nggak tahu berapa. Umat Islam jumlahnya 2 miliar. Apa yang bisa mereka lakukan? Saudara-saudara mereka dibantai sama Yahudi.
sama Zionis di Israel sana, di Gaza. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kata Nabi SAW. Gimana jumlah banyak dikeroyok sama yang sedikit? Kan memalukan jemaah. Kalau ada umpamanya 10 orang laporan ke polisi, Pak polisi kami dikeroyok. Berapa jumlah kalian? 10. Yang ngeroyok 2. Kata polisi, gimana 2 mengeroyok? Iya betul, ini babak belur kita. 2 orang ngeroyok kalian. Iya. 25 juta mengeroyok 2 miliar. Itu yang terjadi sama kita. Malu kita. Kata Nabi SAW menjelaskan kenapa kondisi itu terjadi. Wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar, rasa takut musuh kalian kepada kalian. Dulu Yahudi itu paling takut sama umat Islam. Mereka hidup di kota Madinah, mereka hidup di Khaybar yang tadi kita bicarakan tahun ke-7 itu Yahudi. Mereka dengar umat Islam udah ketakutan mereka. Tapi ternyata Allah cabut rasa takut itu. Jadi mereka nggak takut. Wala yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Rasa takut musuh-musuh itu dicabut, lalu Allah lemparkan di hati umat Islam namanya al-wahn, kelemahan. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa wahn itu? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ahibati fillah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau membahas bahwa ada 2 bentuk kecintaan kepada dunia. Ada 2 bentuk. Yang satu boleh tapi tidak dianjurkan, yang satu haram. Yang pertama adalah cinta kepada harta dengan tetap mencarinya dari jalan-jalan yang mubah, namun dengan berlebihan dalam mencari. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi mencari dunia tapi dari jalan yang halal. Bersungguh-sungguh dia mencurahkan tenaga, waktu, energinya menghadapi kesulitan untuk mengumpulkannya. Ini boleh karena halal, tapi itu berbahaya karena biasanya akan melalaikan dari kewajiban. Kemudian setelah dikumpulkan harta dengan cara yang halal itu, dia sodakoh, dia keluarkan zakatnya. Sodakoh banyak, sodakohnya 1M 2M, tapi uangnya 10 triliun. 1M itu berapa dari 10 triliun ya? Coba antum itu. Lebih banyak 5.000. 1M-nya orang yang punya 10 triliun dengan 5.000 dari orang yang punya 10.000, lebih banyak mana? 5.000 jam. Nih orang mengumpulkan harta yang banyak, setelah itu dia mati, dia tinggal, dan dia akan dihisab. Halaluhu hisab, kata Ali bin Abi Thalib, akan dihisab, capek. Makanya orang kaya itu masuk surganya terlambat. Siapa dulu yang masuk surga? Orang-orang miskin. Mau jadi miskin kaya? Loh, beneran Anda tanya? Orang-orang fakir itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Mau jadi miskin kaya antum? Tetap kan? Kepingin kaya kan?
Nah, nggak apa-apa. La ba'sa bil ghina, kata Nabi alaihi salatu, nggak apa-apa kalian kaya, nggak apa-apa, tapi bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana antum menjadi orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Itu yang dipikirkan. Ada aja. Tapi ingat, kesehatan itu lebih baik, kata Nabi SAW. Wasihatu khairun minal ghina. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan, jemaah. Kita melihat ya, nih orang yang tadi mencari dunia dengan cara yang halal, dia menggunakan fisiknya, tenaganya, badannya, begadang untuk mencari dunia yang halal, sehingga lupa dengan kesehatan. Nanti dia kaya raya, dia mencari kesehatan dengan hartanya. Udah capek ngumpulin harta, baru dia cari kesehatan. Dan kita lihat orang-orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk mencari kesehatan dan tidak sehat-sehat. Maka ingat, kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Jadi ingat, hubbud dunia yang boleh itu walaupun tercela sebenarnya. Maksudnya tercela itu, ya engkau buat apa sih? Ngumpulin ini, punya ini, punya ini. Kan ada orang yang suka koleksi, kolektor barang mewah. Dia punya mobil di garasinya 47. Ada loh jemaah. Ada kawan kita cerita di Jakarta itu, ada orang kaya, dia punya mobil mewah dan bagus-bagus 47. Kalau malam hari dia itu naik ke loteng rumahnya, dia lihat mobil-mobilnya jemaah. Masya Allah, kasih lampu sentrong gitu jemaah. Habis gitu ya tidur aja dia. Apa mungkin dia naik mobil 47? Dikasih apa? Rantai gitu ya, dia jalan. Nggak ada jemaah. Maka tadi kalau orang cari dunia, niatnya akhirat, tapi dia ingin bersenang-senang di dunia, ya tercela sebenarnya, karena nanti akan ditinggal. Namun apabila orang ini masih menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, ya dia telah menjalankan kewajibannya, nggak ada masalah. Karena dia telah menjalankan tugasnya, dari hartanya dia keluarkan sedekah, dia bantu orang miskin. Yang tercela yang kedua adalah orang yang cinta dunia sehingga lupa dengan halal dan haram. Kemudian tujuan dia hanya untuk berbangga-banggaan. Udah lupa halal haram, dia ingin berbangga-banggaan. Makanya sekarang dengan adanya media nih, apa ceritanya orang yang suka menampilkan kekayaan itu? Flexing. Iya. Ini akhirnya membuat kecemburuan sosial di masyarakat. Tadi kalau itu halal, engkau akan dihisap itu loh, dan akan ditinggal sama engkau ketika engkau mati. Apalagi dengan jalan yang haram. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa permisalan dunia ini seperti satu bejana yang isinya madu. Kalau piring lah, piring dikasih madu, lalu datang lalat jamaah. Sebagian lalat itu memakan hanya di pinggirannya, dia cobain ya, terus dia pergi. Tapi ada beberapa yang lihat, waduh enak ini kata dia, akhirnya dia tenggelam di tengah jamaah. Wah, dia minum itu madu, kemudian nggak bisa terbang, dia mati di situ. Itu permisalan dunia. Maka antum ambil secukupnya, yang antum butuhkan. Tetap kita ini manusia, kita cinta sama dunia jemaah. Tapi tolong jangan sampai lupa dengan perintah-perintah Allah, jangan lalai dengan ajaran agama Allah ini. Dan ketika engkau mendapatkan harta, jangan lupa untuk diinfakkan di jalan Allah, dan tetap hatimu cinta akhirat. Dunia secukupnya aja. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan.